Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sahabat channel Amin Rahat yang berbahagia, kali ini kita akan menyampaikan sebuah kisah tentang kekhusyuan orang-orang yang soleh, di antaranya yaitu seorang tabi'in. Sesungguhnya seorang tabi'in bernama Urwah bin Zubair bin Asma binti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terkena penyakit kanker di betisnya. Seorang dokter berkata kepadanya, "Betis ini harus diamputasi, wahai Urwah." Maka Urwah bertawakal kepada Allah dan ridha dengan ketentuannya. Lalu ia dibawa ke ruang operasi untuk diamputasi. Dokter berkata, "Minumlah obat bius agar kamu tidak merasakan sakit, wahai Urwah." Urwah berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari meminum sesuatu yang dapat menghilangkan akalku dari berpikir akan keagungan Allah." Dokter berkata, "Lalu bagaimana betismu akan diamputasi, wahai Urwah?" Ia berkata, "Kalau begitu, jika aku telah memulai sholat dan bertakbiratul ihram dan aku duduk untuk membaca tasyahud, maka potonglah betisku. Karena saat itu aku tidak memikirkan dunia dan sesungguhnya aku berada pada pemujaan Allah yang maha tinggi dan yang maha agung." Setelah Urwah duduk dan membaca tasyahud, dipotonglah betisnya. Setelah salam, ia dibawa ke rumahnya dan darah terus mengalir dari lukanya. Dan Urwah ini memiliki 2 anak. Ketika ia duduk bersama orang-orang yang menjenguknya dan betisnya berada di depannya, ia memanggil anaknya yang besar. Akan tetapi anaknya tidak menjawabnya. Maka Urwah berkata, "Tanyakanlah kenapa dia tidak menjawabku. Karena ini pertama kalinya aku memanggilnya dan ia tidak menjawabku." Orang-orang yang duduk pergi untuk menemui anaknya. Ternyata mereka menemukannya telah jatuh dari atas loteng dan mati. Anak yang besar telah mati dan betisnya berada di depannya. Namun ia tetap sabar. Setelah mereka masuk, mereka berkata, "Semoga Allah mengagungkan pahalamu di dalam musibah anakmu, wahai Urwah." Lalu Urwah memegang betisnya yang dipotong dan berkata, "Ya Rabb, Engkau telah memberiku 2 betis. Engkau telah mengambil salah satunya dan menyisakan yang lain. Maka untukmu pujian atas apa yang telah Engkau ambil, dan untukmu syukur atas apa yang telah Engkau sisakan. Dan Engkau telah memberiku 2 anak, dan Engkau telah mengambil yang paling besar dan menyisakan yang lain. Maka untukmu pujian atas apa yang telah Engkau ambil, dan untukmu syukur atas apa yang telah Engkau sisakan." Lalu ia memegang betisnya yang dipotong
setelah mengkafaninya untuk dikuburkan dan berkata, "Alhamdulillah, aku tidak pernah berjalan dengan betisku ini ke tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab."